lanjut ke materi yang ke selanjutnya, ya ini perkara gaib. Jadi perkara gaib ini cukup banyak, ya cukup banyak, tapi akan saya ulas kilas saja. Di dalam Al-Quran ada dua pembahasan besar, yakni tentang alam kehidupan manusia, kemudian makhluk gaib. Alam kehidupan manusia itu kan sebenarnya modelnya ada empat. Kita lalui ada di empat tempat, yakni mulai di alam kandungan, kemudian masuk ke alam dunia, kemudian masuk ke alam kubur, dan masuk yang terakhir adalah alam akhirat. Jadi kalau kita lihat di alam kandungan manusia insya Allah ya tidak lebih antara 7, 8, ada 9 rata-rata, ada yang mungkin sampai 10, ada yang mungkin sampai 11 tahun, 11 bulan di dalam kandungan. Itu yang mungkin terlama. Tetapi di alam dunia manusia punya kesempatan untuk beramal panjang. Ada yang usianya alhamdulillah sampai 60, 70, ada yang mungkin kemarin saya dengar sampai 120. Ini alhamdulillah. Itu di alam dunia, tetapi di alam kubur manusia sudah panjang. Kenapa di alam kubur panjang? Nah, sekarang kita pahami bahwasanya orang-orang yang sudah mendahului kita itu sudah berapa ratus tahun di alam kubur, atau sudah berapa ribu tahun di alam kubur. Mereka masih ada di dalam kubur. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat sudah pasti kekal. Dan pilihannya hanya ada pada dua, yakni nanti kiamat, setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mulai seleksi itu, kemudian kita memilih jalan, atau dipilihkan atau ditentukan jalan surga maupun neraka. Dari proses panjang di alam kubur dan proses panjang di alam akhirat sampai kekal di dalamnya, kita hanya punya satu kesempatan saja, yakni kehidupan di alam dunia. Jadi alam dunia ini adalah alam benar-benar alam penentuan. Ya, jadi apakah kita akan menggadaikan 50 tahun kita untuk sesuatu yang abadi? Nah, apakah kita akan menggadaikan 20 tahun kita untuk sesuatu yang abadi? Ya, istilahnya kalau 20 tahun itu kita bersusah payah untuk beramal soleh, kita akan mendapatkan surga yang tempatnya tidak terbatas. Nah, ini dari sisi alam kehidupan manusia. Kemudian dari sisi makhluknya. Siapa saja sih makhluk Allah itu? Ada sekitar 4 bagian. Mulai dari malaikat, habis itu jin. Setelah jin ada iblis. Kemudian ada juga setan. Jadi 4 ini adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah. Ya, terutama di bumi ini. Jadi ada malaikat, ada jin, ada iblis. Ya, malaikat itu ya sudah pasti patuh kepada Allah. Sedangkan jin posisinya sama dengan manusia. Ya, ini semuanya tidak terlihat ya. Jadi yang dimaksud tadi itu adalah perkara gaib, adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Jadi jin posisinya sama dengan manusia, ya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita bisa bahas tentang jin, insya Allah akan banyak pembahasan. Karena sekelumit tentang jin misalnya, peradaban jin itu kan luar biasa. Ya, luar biasa hebat, luar biasa maju, dan banyaklah. Tetapi satu-satunya yang kita tidak kalah dengan jin adalah mereka, para jin itu beriman atau membuat imamnya itu adalah dari golongan manusia. Jadi tidak ada nabi dari golongan jin, nggak ada. Tidak ada rasul dari golongan jin, tidak ada. Semuanya nabi adalah dari golongan manusia. Maka mereka bermakmum kepada manusia. Itu saja. Kemudian iblis dan setan. Setan ini sudah ya minal jinnati wan nas. Ya, jadi setan ini masuk ke dalam diri manusia, juga masuk ke dalam diri jin. Ya, dia menggoda manusia, dia juga menggoda jin. Ini setan. Ya, jadi kalau ada manusia kerasukan, itu berarti ada manusia yang kejinan dan kesetanan. Ya, karena jin pastinya ada jin buruk, yang hanya jin buruk yang memasuki manusia. Kalau jin baik tidaklah. Nah, ini adalah model makhluk gaib yang apa yang ada di dalam Al-Quran atau dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ibadah.